Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan, ya brother and sister. Malam hari ini kita berkumpul di layar, termasuk saya, kita bertujuh. Nggak apa-apa, ya. Bertujuh yang kelihatan, yang nggak kelihatan berlaksa-laksa bersama pasukan dan malaikat di surga. Jadi tetap semangat, puji Tuhan ya. Dan special thanks buat sister kita Ike yang lagi kurang sehat badan katanya, tapi mau dengar firman Tuhan dulu katanya. Jadi kita kasih apresiasi ya, luar biasa semangatnya untuk bertumbuh dalam Tuhan. Thank you Sister Ika. Baik, teman-teman, seperti request dari teman-teman pengurus bahwa minta setiap kali saya sampaikan firman Tuhan kalau boleh sebulan sekali berbicara soal pernikahan gitu kan, tentang hubungan suami istri, keluarga. Oke, kalau gitu ya, karena saya percaya memang segala sesuatu harus dimulai dari keluarga. Buat apa segala sesuatunya hebat di luar, tapi ternyata rumah tangga kita nggak kuat ya, atau kalau kita sedang mempersiapkan masa depan kita untuk membangun relationship, ya kita harus tahu ya, sesuai dengan konteks kebenaran firman Tuhan tentunya, supaya kedepannya menjadi sesuatu hubungan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema kepada teman-teman ya, dan malam hari ini temanya adalah nikahi yang kita kasihi dan kasihi yang kita nikahi. Haleluya. Bagi teman-teman yang sudah menikah, ya, apakah teman-teman yakin teman-teman menikahi orang yang teman-teman kasihi hari ini? Haleluya ya. Dan apakah benar hari ini teman-teman masih mengasihi orang yang kita nikahi tersebut? Nah, dua pertanyaan ini harus jadi perenungan buat setiap kita, ya. Makanya kalau yang akan menikah, coba ya pikirkan baik-baik, menikah itu bukan cuma sehari dua hari, tapi firman Tuhan berkata sepanjang kehidupan kita pernikahan itu. Oleh sebab itu ya, cinta itu lebih dari sekedar perasaan, tetapi merupakan sebuah keputusan yang kita ambil. Nah, ya, kita harus sadari baik-baik ini. Ya, bahkan di dalam cinta kita dan pasangan harus saling menyanjung ya, harus saling bisa bercakap, harus bisa saling mendengar, harus bisa saling menguatkan, bahkan harus bisa saling menghibur, mengampuni, menghargai, menghormati dan menjaga dalam suatu hubungan pernikahan itu tersebut ya. Jadi harus dikerjakan dari kedua belah pihak, nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Nah, makanya penting kita kalau mau menikah itu harus dengan pasangan yang sepadan ya. Nah, tiada kepedihan yang lebih pedih yang ditimbulkan dari suatu pernikahan yang tidak bahagia. Ya, sebab kalau kita tahu bahwa surga dan neraka kita rasakan itu bukan nanti pada saat kita meninggal. Waktu kita masuk dalam pernikahan, kita akan bisa menikmati atmosfer surga dan neraka itu. Salah kita memilih pasangan yang bukan dari Tuhan, kita akan merasakan neraka seumur hidup kita. Tapi waktu kita memilih pasangan yang tepat, kita akan merasakan surga dalam kehidupan rumah tangga kita. Oleh sebab itu, pernikahan yang diabaikan akan menciptakan penderitaan dan kepahitan. Namun, dengan baik, ya, kalau kita memilih dengan baik dan membangun dengan baik, dipelihara dengan baik, itu akan menciptakan damai sejahtera dan sukacita. Karena ada atmosfer kerajaan surga itu hadir di rumah tangga kita. Ya, dan pernikahan adalah puncaknya dari kedua insan ya, yang akan berkomitmen membangun sebuah relasi untuk saling mencintai dan membangun dengan sebuah komitmen ya. Cinta sudah pasti dan tentunya harus ada tanggung jawab. Jadi ya, membangun hubungan itu harus komitmen, cinta, dan tanggung jawab. Ini harus ada tiga-tiganya. Kalau salah satunya kurang dalam membangun hubungan, ya khususnya mau pernikahan, ini akan pincang, saudara, dan akan bisa menjadi problem. Ya, kalau kita cuma komitmen dan cinta tapi nggak ada tanggung jawab, wah masalah. Kalau komitmen dan tanggung jawab aja tapi cintanya nggak ada, masalah juga. Kalau komitmen dan cinta ada tapi nggak ada tanggung jawab, masalah juga. Jadi tiga-tiganya ini penting. Nah, yang membedakan sekarang pernikahan anak Tuhan dengan pernikahan di luar anak Tuhan adalah kita waktu kita dalam Tuhan ini seharusnya kita melibatkan Tuhan di dalam kita membangun rumah tangga kita itu sendiri. Ya, sebab di luar sana ya
Mereka itu membangun pernikahan itu banyak cuma karena kecocokan, karena cinta, dan mereka nggak melibatkan Tuhan. Padahal kalau kita belajar bahwa kalau cuma rasa cocok, rasa cinta, itu bisa luntur dan pudar berjalan dengan waktu karena sebuah situasi dan keadaan itu bisa ya rusak. Nah, tapi waktu kita melibatkan Tuhan dalam kita membangun sebuah hubungan atau dalam membangun rumah tangga, saya percaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang kuat. Oleh sebab itu, kita lihat dua ayat dasar dalam membangun rumah tangga, ya, dalam membangun hubungan suami istri. Yang pertama, yang kita harus tahu, Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jelas ya teman-teman ya, ini adalah sebuah ketentuan Tuhan yang harus sama-sama kita sepakati dengan calon pasangan kita atau dengan pasangan kita yang sudah menikah. Ya, jadi seberat apapun pergumulan masalah rumah tangga kita, kalau kita sudah dipersatukan, jangan pernah berkata-kata minta cerai, apalagi berpikir, apalagi bertindak untuk bercerai. Ya, kedepannya kita tidak boleh seperti itu karena kita sudah mengerti firman Tuhan. Lalu saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa hal itu kita harus lakukan? Karena dalam Kejadian pasal 21 ayat 21 sampai 24 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Perhatikan ayat 23, dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, ya, ini yang penting. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, makanya kenapa nggak bisa dipisahkan? Udah jadi satu daging. Daging itu kalau mau dipisahkan harus diiris. Ya, dan kalau diiris pasti saling melukai. Jadi jangan pernah berpikir ya sesuatu sudah dipersatukan itu untuk dipisahkan, apalagi dalam hubungan suami istri. Makanya kalau belum yakin, lebih baik berpikir ulang, lebih baik tarik mundur waktunya. Tapi kalau memang sudah yakin, lakukan itu dan libatkan Tuhan dalam kita membangun rumah tangga. Nah, dari dua ayat prinsip ini yang kita baca menjadi dasar kita diskusi malam hari ini, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan menjadi poin malam hari ini. Yang pertama, oleh sebab itu yang harus kita sadari bahwa pernikahan itu harus diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi pernikahan yang saudara mau lakukan juga bukan diprakarsai oleh keinginan saudara saja, tapi oleh Tuhan, sekehendak Tuhan, karena keinginan Tuhan. Ya, karena kita tadi sudah lihat kan di Kejadian 2 ayat 21 ayat 22 kan. Nah, jadi ini adalah prakarsa Tuhan. Ya, Tuhan yang membuat manusia itu tidur, dijadikan diambil dari tulang rusuknya untuk menjadi pasangannya. Ini prakarsa Tuhan. Ya, oleh sebab itu, ya, mulai sejak awal kita berkenalan, kita sudah melibatkan Tuhan. Artinya dibawa dalam pergumulan doa dulu. Ya, sebab tanpa Tuhan kita tahu ya apa yang kita bangun itu bisa gagal. Ah, bro, kayaknya ini bisa-bisa bro saja. Oke, kita lihat dasar firman Tuhannya. Ya, Amsal Sulaiman pasal 16 ayat yang ketiga dikatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Ini dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi waktu kita mempercayakan termasuk pernikahan kita atau membangun hubungan dengan pasangan kita, waktu kita percayakan semuanya ini, maka kita akan berhasil. Tapi tanpa kita melibatkan Tuhan, kita tidak akan berhasil. Mau contoh? Kalau kita mau contoh, kita lihat baik-baik ya. Nah, jadi contohnya kita lihat Eliezer. Saudara ingat Eliezer? Eliezer adalah hambanya Abraham. Waktu mencarikan jodoh buat Ishak. Ya, Eliezer nih, dia berdoa sama Tuhan dalam Kejadian 24 ayat 12. Dia bilang begini, lalu berkatalah ia, Tuhan,
Allah tuanku Abraham. Jadi dia berdoa nih sama tuannya si Abraham, ya. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, karena dia disuruh Abraham untuk ya mencarikan jodoh nih buat Ishak, ya. Buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Dibilang, tunjukkanlah Tuhan kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Maksudnya supaya dia berjalan dengan melibatkan Tuhan untuk menemukan pasangan buat anaknya itu, supaya hati tuannya ini disenangkan. Haleluya. Nah, jadi ini yang dilakukan. Makanya kita harus tahu, kalau Eliezer aja mencari jodoh buat anak Abraham seperti ini, Pemazmur dalam pasal 127 ayat 1 sampai 2 dikatakan, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, termasuk rumah tangga ya, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi apa maksud daripada perenungan firman Tuhan ini sebetulnya, ya, yang sebetulnya ayat firman Tuhan ini sedang ajarkan buat setiap kita. Ya, kita harus tahu apa yang dilakukan dari Eliezer untuk mencarikan jodoh anak Abraham, ya. Buktinya, ya hasilnya terbukti dengan yang dilakukan Eliezer untuk dia melibatkan Tuhan, bahwa Ishaklah menjadi nenek moyang Israel. Dan saya mau kasih tahu, dalam perjanjian lama itu banyak pernikahan poligami, tapi dia salah satu contoh yang pernikahannya monogami, artinya dia cuma satu istri, ya dia puas dengan satu istri saja, ya. Dan kita harus tahu dari poin-poin ini kenapa kita bilang waktu melibatkan Tuhan berhasil. Yang pertama, Ishak adalah orang yang setia dalam janji pernikahannya, makanya dia monogami, ya, sekali sampai dia mati, ya. Yang kedua, Ishak mengasihi Ribka sampai maut memisahkannya. Jadi kasihnya nggak berkurang. Dari awal dia menikah, dipertemukan oleh Eliezer, sampai ya sudah lanjut usianya, sampai bahkan maut memisahkan, tetap dia nggak berubah mengasihinya. Itu Alkitab cerita. Ya. Yang ketiga, Ishak tidak pernah mau tergoda dengan perempuan lain. Ya, karena kalau kita baca dari firman Tuhan dan hidup di zamannya, kita percayalah seorang laki-laki, apalagi dia diberkati oleh Tuhan, tidak mungkin tidak ada perempuan yang menggoda dia. Ya, pasti ada. Dan pada saat itu hukumnya memperbolehkan dia poligami, tapi dia tidak tergoda dengan perempuan lain. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya. Dan yang keempat, kita belajar dari Ishak apa? Ishak mencurahkan kasih dan perhatiannya hanya kepada istrinya. Wah, dia nggak mata keranjang, saudara. Ya, teman-teman hari ini yang laki-laki buang baik-baik mata keranjangnya. Haleluya, belajarlah dari Ishak. Sekalipun dia kaya, dia nggak mata keranjang. Maafkan saya, banyak orang waktu masih lagi nggak ada apa-apa, dia setia sama istri di masa mudanya. Tapi waktu sudah punya apa-apa, ya, dia mata keranjang, dia nggak bisa setia lagi sama matanya, ya, bahkan sama tindakannya. Karena segala sesuatu dimulai dari mata. Waktu dia buka celah di mata dan dia bertindak, selesailah dia jatuh dalam dosa perzinahan. Haleluya. Hal yang kedua yang Alkitab mengajarkan kita malam hari ini tentang prinsip pernikahan. Ya, yang kedua, pernikahan dibangun di pondasi atas dasar yang namanya kasih. Katakan sama-sama kasih. Haleluya. Ya, bahasa kerennya love, gitu kan? Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, kenapa pernikahan itu harus diambil dari sesuatu, ya, pondasinya itu yang namanya kasih atau cinta. Nah, coba kita lihat baik-baik, ya. Kalau hanya berdasarkan cinta saja tidak cukup. Sebab kita mencintai harus menjadi kita mengasihi. Karena Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ini saya pernah jelaskan dalam waktu episode yang lalu-lalu, ya sharing kita yang lalu-lalu.
Ya, bahkan kita mengikrarkan untuk hidup bersama dengan seseorang sungguh merupakan suatu tindakan iman yang membutuhkan keyakinan dan mukjizat sesungguhnya, ya. Jadi, kita harus yakin bahwa pasangan kita adalah yang Tuhan peruntukkan untuk kita hidup bersamanya menjadi suami istri. Jadi, belajarlah mengasihi karena dengan saudara mengasihi artinya saudara sedang melakukan firman Tuhan, ya, dan saudara sedang dalam track yang benar. Hari ini mungkin kalau ada rasa cinta atau rasa mengasihi kita sedang pudar atau berkurang-kurang, masuklah ruangan doa, berdoa sama Tuhan, minta dicas lagi supaya saudara punya rasa mengasihi pasangan saudara lebih lagi. Waktu saudara mengasihi Tuhan, saya percaya cinta dari Tuhan memenuhi saudara, itu akan membuat saudara juga bisa mencintai pasangan saudara dengan seluruh keberadaannya, bukan hanya kelebihan pasangan saudara, bahkan dengan kekurangannya saudara bisa mengasihi pasangan saudara, ya. Sebab itu adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat dalam Efesus pasal 5 ayat 33, di sini dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ya di sini ada dua kata kunci, mengasihi dan saling menghormati. Jadi nggak bisa saudara salah satu saja, tapi dasar dari segala sesuatu adalah mengasihi, itu sangat penting. Ya. Dan kita lihat baik-baik dalam bukunya Nancy C. Anderson, ya, dalam judul Avoiding the Greener Grass Syndrome, ya. Di sini dicatat sebetulnya dari kisah hidupnya yang menyakitkan, dan dia berharap dia mencatat menulis buku ini supaya orang lain tidak mengalami, ya. Nah, buku itu menyarankan ada 6 cara untuk membangun semacam pagar untuk melindungi sebuah pernikahan, ya, dan ini juga yang akan menolong kalau kita lakukan dalam pernikahan kita, ya. Bahkan waktu kita melakukan ini, pagar ini bisa membuat pernikahan kita bukan cuma sebagai menjadi pagar, tapi akan membuat ya pernikahan kita menjadi pernikahan yang berbahagia menurut dari buku ini. Yang pertama, ya prinsipnya dari buku ini. Yang pertama, harus saling mendengar, ya. Milikilah telinga yang mau mendengar pasangan saudara. Haleluya. Seringkali kita hari-hari ini sudah sekian lama, bahkan belasan tahun, atau sudah masukin ada yang di atas 10 tahun, mungkin 20 tahun, yang mungkin kita sudah nggak mau lagi mendengar pasangan kita. Kalau dia ngomong cerewet, kita bilang begitu. Kalau dia ngomong, gue udah ngerti lah, udah lalu jangan bawel gitu misalkan. Saudara, itu salah, ya. Prinsip dalam membangun sebuah rumah tangga tetap harus saling mau mendengar satu sama lain. Ya, berikanlah telinga buat suamimu, belikanlah telingamu untuk istrimu, sebab dia kadang-kadang butuh. Walaupun kita nggak jawab, kadang-kadang kalau kita kasih telinga kita untuk mendengar, dia udah senang, ya. Apalagi wanita, ya, survei membuktikan dia perlu banyak, ya, kata-kata yang harus dibuang setiap hari, lebih banyak daripada seorang laki-laki. Makanya ya laki-laki boleh semacam tong sampah untuk mendengar kata-katanya. Tapi itulah, waktu saudara mau mendengar dia semakin plong, dia semakin lega. Waktu kita jadi suami mau mendengar apa keluh kesah istri kita, cerita istri kita waktu kita nggak di rumah, waktu dia ngurus anak beratnya seperti apa, dia capeknya ngurus rumah tangga seperti apa. Nah, kita harus punya telinga untuk mendengar. Lalu yang kedua, prinsip kedua, ya, dalam buku ini ditulis untuk saling menguatkan, ya. Bangunlah pasangan Anda dengan memusatkan perhatian pada sifat-sifat dirinya yang positif, ya. Jadi bukan menjatuhkan, bukan melemahkan, tapi saudara setiap waktu harus saling menguatkan, tunjukkan hal-hal yang baik dalam diri pasangan saudara. Bangun itu, ya. Begitu juga kalau saudara lakukan ke dia, saudara juga pasti akan dikuatkan. Jadi ini yang harus kita kerjakan. Waktu suami saudara sedang lemah, dia sharing sama saudara, mungkin dia bilang, aduh gua pusing nih, keadaan lagi kayak gini, nyari duit, bla 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 bla. Saudara bilang, sudah, kamu pasti bisa, kamu hebat. Yang lalu-lalu kamu bisa berhasil kok, masa-masa kayak gini gak bisa. Aku dukung sama kamu, aku ada di belakang kamu. Ini menguatkan, saudara. Bukannya waktu suami saudara sedang mengeluh dengan keadaan, saudara bilang, iya, lu bego sih, ya kan lu gak bisa apa-apa sih, dulu lu blow on sih waktu sekolah, misalkan gitu. Nah, itu melemahkan, itu salah, saudara, ya. Haleluya. Jadi prinsip kedua harus saling menguatkan, kata-kata yang membangun. Ya. Prinsip yang ketiga, dalam membangun sebuah rumah tangga, ya, supaya surga ada dalam rumah tangga kita, harus ada yang namanya kencan.
Ya, ceriakanlah pernikahan Anda dengan canda tawa dan menikmati waktu kebersamaan. Banyak waktu kita belum punya anak, kita punya waktu berdua. Sudah punya anak, kita bilang waktu suami ajak nonton, udah dah, gue udah capek tadi ngurusin anak. Udah lu mau nonton, nonton aja sendiri. Saudara, kita nggak pernah punya waktu sama pasangan kita, itu salah. Ya, ya, sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, cobalah ambil waktu komitmen berdua tetap ada ngedate bareng, ya, berdua saja. Ya, apalagi kalau ada mertua lebih enak lagi, anak ya walaupun masih kecil bisa dititip sebentar aja buat kita nonton kah, buat kita dinner berdua. Karena ini penting ya buat quality time ini untuk memulihkan hubungan suami istri, bahkan merefresh lagi sehingga hubungan ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mendiskusikan waktu kita berdua apa yang akan kita kerjakan bersama-sama, menajamkan visi dalam rumah tangga tersebut. Itu bisa kita kerjakan kalau kita berdua, punya waktu berdua. Haleluya. Jadi apapun kesibukan kita, kita boleh sibuk, tapi kita harus atur sedemikian rupa. Cari waktu komitmen berdua dengan pasangan saudara. Haleluya. Yang keempat, waspada. Wih bro, apa nih maksudnya waspada? Maksudnya ciptakanlah rasa aman dengan membuat batasan-batasan yang jelas. Ya, contoh, saudara terkasih dalam Tuhan, kesepakatan berdua ya, pokoknya kalau ada, ya kan, laki-laki yang hubungin ini, kita harus ngomong cerita sama pasangan kita. Begitu juga sebaiknya. Kalau ada cewek, walaupun teman kerja bagaimana, kita harus ngomong sama pasangan kita. Bahkan kalau ketemu, kalau bisa ada pasangan kita, kalau dengan lawan jenis. Nah, saudara, ini sikap waspada, tapi yang maksudnya membuat batasan-batasan yang jelas sehingga apa? Lawan jenis kita ini, pasangan hidup kita ini pun merasa aman. Kenapa? Karena kita jujur, kita terbuka, dan kita apa adanya. Karena kita nggak punya hal-hal yang kita tutupi. Ya, banyak hari ini bukan menciptakan rasa aman, tapi malah rasa khawatir. Ya kan, handphone lah dikasih pin, semuanya tersembunyi. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, itu adalah benih-benih ketidakpercayaan. Kalau kita membangun hubungan dengan saling percaya, pasti kita bisa membangun dengan rasa aman, ya. Lalu yang kelima, kita belajar, apalagi prinsip dari buku ini, ya, saling belajar. Maksudnya apa sih saling belajar? Saudara harus saling terus dari waktu ke waktu mengenali pasangan saudara supaya saudara sungguh-sungguh mengenali dirinya. Bukan hanya kepingin dia kenal kita saja, tapi kita juga harus kenal diri pasangan kita. Jadi saudara harus mau belajar, upgrade diri saudara, dan mulai ya kenali pasangan saudara dengan pembelajaran saudara. Makanya ya dari waktu ke waktu saudara juga harus mau punya waktu. Orang yang belajar itu harus punya waktu. Jadi ya kasih waktu buat pasangan kita sehingga kita semakin mengenal dia, ya. Dan yang keenam, wah ini laki-laki biasa yang suka ini ya, konotasinya kadang-kadang negatif. Apa? Prinsip saling memuaskan. Memenuhi kebutuhan satu sama lain. Bro, termasuk kehidupan seks dong. Ya, termasuk kehidupan seks ya. Jadi seorang laki-laki kalau sudah dapat sesuatu yang tercukupi dari pasangannya, saya rasa dia nggak akan mencari di luar lagi. Ya, masalahnya dia seringkali tidak merasa puas. Ya, waktu dia meminta sesuatu, istrinya selalu menolak atau hal-hal yang tidak enak malah ya sebaliknya. Nah, jadi harus punya prinsip bukan saling meminta, tapi biar saling memuaskan. Ya, apa yang pasangan saudara suka, selama itu masih dalam konteks wajar dan bisa dinikmati berdua, silahkan lakukan itu. Ya, puji Tuhan, selama sesuai firman Tuhan. Oke, haleluya, haleluya. Yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada saudara, prinsip dari firman Tuhan. Ya, tadi kan yang kedua dasarnya itu mengasihi. Yang ketiga, pernikahan harus dimulai dengan sebuah kemandirian. Katakan sama-sama kemandirian. Maksudnya apa? Kejadian ayat 24, ya, Kejadian ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara jangan salah paham dengan ayat ini, bukan artinya seorang anak laki-laki itu ngebuang orang tuanya atau jadi anak durhaka, bukan begitu. Tapi kalau saudara belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, meninggalkan orang tua itu maksudnya supaya dapat hidup mandiri, ya. Arti rohaninya, suami dan istri keluar dari keduniawian, berubah hidupnya. Sekarang lebih mengutamakan keluarga ketimbang kesenangan pribadi. Makanya kalau saudara sudah masuk rumah tangga, masih kepengen senang-senang pribadi sendiri,
mendingan saudara jangan nikah dulu ya. Ya lu puas-puasin aja hidup sendiri dulu ya. Nah, jadi kalau saudara sudah masuk rumah tangga, saudara sudah saling terikat, sudah menjadi satu daging ya. Kalau sudah menikah masih tidak mau berubah, pasti akan menjadi problem. Nah, ya, apalagi kalau latar belakang pasangannya itu dari keluarga yang tidak seperti kita, ya, yang punya kehidupan seperti itu, pasti problem, ya. Bahkan, ya, maksud yang kedua, terlalu banyak campur tangan orang tua, pihak ketiga, ya, yang membuat rumah tangga khususnya masih muda itu retak dan tidak dewasa. Tetapi bukan berarti tidak boleh memberi wijangan, ya, bagi orang tua, ya, memberi nasihat. Ya boleh juga sih, namun jangan terlalu nih kalau kita jadi orang tua, bentar lagi kan banyak yang mau jadi mantu nih, anaknya udah mulai dewasa nih. Jangan terlalu mencampuri terlalu banyak, apalagi mendidik anak atau mendikte anak. Ya, kasih nasihat aja biar anak itu putuskan dan timbang, ya kan? Tapi jangan mendikte dia lagi seperti dia masih dulu anak kita 5 tahun. Ya, apalagi kalau dia sudah menikah, ya. Nah, Tuhan yang memprakarsai untuk membentuk pernikahan, Tuhan memberi Adam istri setelah Adam disuruh mengolah tanah di mana dia dikasih. Ya, jadi bukan suruh nikah dulu, tapi suruh bertanggung jawab dulu, ya kan? Ada pekerjaan, baru dinikahin sama Tuhan, ya. Orang yang menikah harus bertanggung jawab, sehingga nggak bergantung sama orang tua. Oleh karena itu, sebelum menikah perlunya berdoa sehingga mengerti benar rencana Tuhan. Makanya pernikahan hanya untuk orang yang sudah dewasa. Dewasa bukan cuma sekedar usia, tapi dia orang yang bertanggung jawab. Haleluya. Saya berdoa biar ketiga hal ini semoga menolong kita dari prinsip yang saya sampaikan untuk kita bisa masuk dalam pernikahan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami merenungkan daripada apa yang menjadi perenungan yang kau taruhkan di hati hamba-Mu. Kiranya ini akan menyembuhkan rumah tangga kami. Kiranya ini akan memberikan kekuatan, bahkan menyegarkan rumah tangga kami. Khususnya hubungan kami suami istri, bahkan kami akan membangun hubungan lebih lanjut. Tuhan berkati setiap kami dengan pasangan kami. Terima kasih, kami mau sharing sebentar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman,